Penggenapan nubuat dan kitab Wahyu, hendaklah saudara-saudara menjadi saksi di dalamnya. Yang hari ini yang pertama adalah, inikah penggenapan nubuatan firman Allah yang tertulis pada Wahyu pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempat, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang yang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikianlah firman yang kita harus renungkan, saudara-saudara, melebihi daripada merenungkan nasib yang sudah berlalu. Merenungkan hari-hari ke depan juga dengan lebih baik hari ini, saudara-saudara. Sebab kengerian yang dahsyat ini, bayangkan saja, orang kaya tidak bisa lagi untuk menikmati kekayaan. Kenapa? Karena dalam firman ini dinubuatkan begini, timpalah kami, sembunyikanlah kami. Kalau boleh saya katakan, sebenarnya isinya adalah matikanlah kami. Karena kengerian itu luar biasa. Mungkinkah kita dalam generasi ini harus mengalami lagi atau keadaan yang seperti ini dialami? Dengar baik-baik. Sebelum aku sampaikan 3 hal kepada saudara-saudara, mungkin saja. Apakah mungkin ini terjadi? Saya mau beritahu saudara-saudara, kalau firman ini yang kita renungkan ada kubacakan dengan jelas dan baik, bisa saja terjadi. Karena seluruh nubuat harus digenapi, tidak ada yang tidak. Dengar baik-baik saudara-saudara, soal gempa bumi, tsunami, dan kegemparan yang ada di mana-mana, mungkin puluhan tahun yang lalu kita sudah melihat. Apakah artinya? Supaya saudara-saudara tahu, nubuat yang dari Allah tidak akan pernah tergeser dan tidak akan mungkin tidak terjadi. Mereka terjadi. Ada lagi yang didengung-dengungkan sekarang ini, saudara-saudara. Mungkin saudara akan tahu, supaya jangan TikTok aja yang saudara akan baca atau perlihatkan. Apa itu? Saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa mega terus gempa bumi yang akan datang berskala Richter 9 sampai dengan 9 lebih daripada tsunami, lebih daripada gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Dan hal ini aku sampaikan kepada saudara-saudara yang akan terjadi sekarang. Maka aku sebagai hamba Tuhan merenungkan, aku punya tanggung jawab kepada jemaat. Aku punya tanggung jawab juga kepada keluarga Tuhan. Aku juga punya tanggung jawab kepribadian itu yang punya kesaksian kepada banyak orang yang harus dinyatakan, saudara-saudara. Sebab ada satu kebanggaan
yang saudara perlu tobat dan tubuh. Shalom. Bahwa Tuhan sedang mengangkat untuk berbicara kepada kota-kota yang ada di dalam. Bukan bersumber daripada diriku dan juga bukan bersumber daripada diri saudara-saudara, tetapi adalah dari Roh Allah, yaitu Roh Kudus, Roh yang beracara, Roh yang menentukan segala sesuatu, Roh yang akan melaksanakan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dikatakan dalam kitab Wahyu, khususnya kepada orang-orang percaya yang harus diberitahu ialah untuk menguatkanmu supaya apapun yang terjadi di tengah gempa, di tengah banjir, di tengah tsunami, di tengah goncangnya dunia, langit dengan segala apapun yang ada, supaya saudara-saudara tetap bertahan dan tidak diapa-apakan. Karena saudara hari ini adalah sebenarnya sudah harus saya beritahu, saudara sudah terlepas dari sana. Hingga hari ini kukatakan kepada saudara-saudara, yang pertama, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Amin. Ini yang Tuhan katakan jauh lebih baik daripada saudara membangun rumah tahan gempa. Shalom. Itu pengisatan, sama seperti orang-orang dahulu membuat supaya tidak ada lagi air bah, lalu mereka membangun sampai 10-30 tingkat. Capeklah mereka hingga Tuhan pun pukul dia. Kekeluargaan itu dipukul adalah mereka berbahasa-bahasa yang asing. Mereka berbahasa Cina kepada orang Afrika sehingga saling tidak mengerti. Lempar-lemparan batu lah, batu tidak jadi lagi ditimpa. Membuat rebahlah, dibatalkanlah yang namanya bangunan yang ada di dalam bangunan yang meninggikan manusia atau meninggikan yang disebut dengan bangunan yang tidak berkenan. Dengarkan firman Tuhan. Lukas 21 ayat 36 itu katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Katakan amin. Ini yang kuajarkan karena perintah firman Allah, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Katakan amin. Shalom. Terluput. Ada kuasa roh yang berjaga-jaga untukmu, supaya saudara sadar dan mengetahuinya, untuk tahu saudara-saudara bersyukur kepada Dia dalam rumah Tuhan. Amin. Kurang sempurna kalau saudara sendiri. Hari ini perlu saya tegaskan saudara-saudara, hanya dalam rumah Tuhan. Dirikan jemaat itu supaya saudara tahu alam maut tidak akan menguasai. Semua adalah supaya terjadi damai sejahtera. Aku sampaikan kepada saudara-saudara. Katakan amin. Yang berkenan di hadapan Allah. Dan firman Allah aku sampaikan menjadi sesuatu bangunan supaya kerajaan Allah ada di dalam pikiranmu, bukan di dalam kantongan plastik yang kau bawa seperti membawa nasi dari tempat pesta. Shalom. Itu adalah kedagingan. Melainkan kerohanian Allah. Saudara memiliki kerajaan Allah itu, dan firman berkuasa di dalam diri. Dengan baik aku teruskan, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Shalom saudara. Saya baru saja untuk melantik sekaligus mengurapi 2 orang anak, supaya saudara tahu benihnya, supaya benih yang baru. Hanya hikmat Allah lah yang datang pada pagi hari ini.
Saya tidak terpikir mulai dari kemana. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, kesempurnaan demi kesempurnaan di tengah pelayanan atas panggilannya mesti terjadi dengan baik. Shalom. Karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Yang aku katakan kepada saudara-saudara, hikmat yang menyelamatkanmu, katakan amin. Kuasa roh yang akan memimpinmu kepada kesempurnaan, supaya keadaanmu dalam pendirian tidak marjogal alias tidak tegang, melainkan adalah disupport, disuplai, diurapi, dibangunkan dalam damai sejahtera, hingga engkau bisa melihat pintu surga ada di depan. Mari berikan tepuk tangan. Yang lain yang masih menghayal seperti gaya orang dunia, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Gembala yang baik, matanya tidak melotot kepada seseorang, tetapi berkeliling untuk melihat mana yang lemah harus dikuatkan. Kedua, lakukanlah perintah Allah dalam setiap diri. Lakukanlah perintah Allah dan jangan lagi untuk mengabaikan. 2, 3 ya. Coba pegang dalam. Lakukanlah firman Allah dan jangan lagi yang kau abaikan. 2, 3 ya. Haleluya. Mataku juga sedang keliling. Masih ada juga. Biarlah malaikat, aku akan berbicara kepada malaikat, khususkanlah dia bagimu untuk pelayanan. Sebab aku akan teruskan dia berfirman. 99 masih ada yang setia, kan dikatakan satu lagi yang tidak setia, masuk jurang dan lain sebagainya. Yang aku harus katakan akan aku angkat atau melayani. Dan hari ini di hadapan sidang jemaat Allah, aku serahkan dia, biarlah malaikat berbicara. Hari ini dengarkan firman Tuhan, karena ia mengajar. Shalom saudara-saudara. Berita Allah, jangan kamu abaikan. Karena demikianlah kamu hidup di dalam panggilan itu. Dan kapan lagi manusia yang lain diselamatkan kalau bukan saudara-saudara punya hati? Tapi kalau saudara-saudara tidak punya hati, yang sama dengan adalah tomat cabai yang kau pentingkan di dalam kehidupanmu. Dengar baik-baik, bagaimana keselamatan orang lain kalau engkau tidak memulai dari saat-saat? Keluarlah dari rumah, keluarlah dari kursi jabatan, keluarlah dari dompet-dompet kebiasaan, keluarlah dari apapun yang sedang mengikat engkau, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dengarkan perintah ini. Saya membacakan tercatat pada Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, katakan amin. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mana terang? Shalom saudara-saudara. Hingga hari ini aku putuskan cara dan gaya lama yang selalu engkau bercerita tentang keluarga dan tomat cabai yang kurang selama ini di dalam rumah. Diputuskan. Mari ikut saya. Katakan amin. Iya. Dan cerita-cerita soal penyakitmu. Shalom saudara-saudara. Itu kilaran ya kami dah banyak agak menderita dong. Memang naik kenapa sama?
Kenapa saya kita tidak ada semua track dengan baik-baik. Kantongi track itu supaya ada sumber dari Allah untuk membuat laut kering. Katakan amin. Shalom. Banjir pun tidak akan ada, sebab berkat itu curahkan kepada mereka. Saat itu engkau tidak tahu lagi apa-apa. Berkat itu mengalir. Mari kita berikan tepuk tangan. Harapanku seperti itu sekarang, karena dikala aku mengajar sudah termasuk dia pendeta, tapi bahasanya adalah bahasa ketergiban, tolak-tolak firman. Tapi macam mana kalau begini, macam mana kalau begini? Dengar baik-baik. Aku sampaikan kepada dia, jemaat pun sudah ajar tidak bertanya, supaya nampak sudah. Nampaknya ialah kuasa roh memang bekerja begitu. Engkau yang kan nampak, tapi kalau engkau bertanya-tanya, maka ketahuanlah dirimu bahwa persekutuanmu kurang dengan firman, persekutuanmu kurang dengan roh, sehingga pertanyaan banyak. Dengar baik-baik. Nanti tanya istri saya yang selalu bersama dengan saya banyak berdiam dan tidak menanyakan apa-apa, dan mengalirlah di dalam persekutuan kami damai sejahtera, karena kami sedang mengurangi yang namanya hal-hal pertanyaan-pertanyaan biasa. Sepanjang 1 hari 1 malam, bahkan 2 hari 1 malam, kami ada berjalan ke tempat. Shalom. Yang aku mau ceritakan kepada saudara-saudara, supaya roh Tuhan bekerja. Amin, saudara. Lakukan itu pada sahabatmu, pada tetanggamu, pada suamimu. Tidak usah banyak cerita lagi ya, tetapi apa yang muncul, apa yang datang dari roh, apa yang sedang dikerjakan Allah bagimu, itu perlu kau cerita. Dengarkan firman Allah, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terang itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan Allah daripada. Saya pernah bilang kepada seorang pelayan baru, udah, kau berhenti aja berbahasa-bahasa yang lama. Nenek kami dulu pendeta, belum tentu seperti pendeta yang dimaksud oleh itu. Bapak dan ibu juga kan pengerja atau majelis gereja. Dengar baik-baik, gak perlu, tapi tunjukkan sikap melayani dengan luar biasa. Tunjukkan waktu adalah engkau ambil alih banyak hal, dan tunjukkan perkataan yang adalah fair. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Bukan seperti bapak itu, semua dia sukacita, ada ulang tahun anaknya, ya ini orang yang tidak terpakai. Ada Alkitab berkata begini, cuma memainkan batu asal orang yang mantai. Tapi hari ini mau beritahu kepada saudara-saudara, biarlah hal itu tidak akan terjadi. Karena itu termasuk adalah mempermalukan sebagai jemaat, tidak bisa diajar, sehingga dia harus diikat. Yang aku beritahukan kepada saudara-saudara begini juga, suamimu itu mana dia?
Ketika pernah 3 minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, ganti topiknya, jangan yang biasa-biasa. Ini topik kita hari ini adalah firman untuk meneguhkan iman dan kebenaran, supaya iman dan kebenaran yang ada padamu muncul untuk membuat kita mesra di hadapan Allah. Berikan tepuk tangan. Tapi saudara-saudara lakukan enggak? Soal hari ini lakukanlah perintah dan jangan diabaikan begitu saja. So, kita semua harus bergumul untuk menjadi terang dan saksi, bergumul untuk menjadi hamba yang sudah diajar, bergumul untuk menjadi orang yang terbaik, bergumul di Labuhan Batu ini. Engkau tunjukkan bahwa gereja di GBI Harmoni ini adalah seorang hamba sebagai gembalanya yang benar-benar sudah menunjukkan terang dan cahaya atau terbit terang bagimu, mengajarkannya kepadamu dan melakukannya di hadapanmu, dan untuk membuat terang untuk setiap apapun yang kau akan bawa ke tempat orang lain. Cukup luar biasa di BKA. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Dapatkah saudara bayangkan, renungkan apa yang saya sampaikan? Pernah terungkap 2 minggu yang lalu supaya ada maruli-maruli baru ke depan. Karena kalau saudara-saudara sudah melakukan ini, pasti saudara akan bangkit terus. Pentingnya firman Tuhan itu di dalam setiap kita, saudara-saudara, karena Yesus telah berkata, setelah dilantik, setelah diberikan ibadah, setelah diberkati, nih kunci. Dengar baik-baik. Aku sedang menceritakan perkembangan pekerjaan Allah, supaya di tengah pekerjaan Tuhan, pekerjaanmu itulah sebenarnya yang menyelamatkan dari gempa maut dan apapun yang kita kerja, termasuk dari sakit penyakit sampai paru. Ada tertulis yang menggerogoti manusia tanpa terkecuali. Tapi engkau yang ada di dalam, naik harapan yang tinggi, pelantikan yang ada dalam pelatihan. Sekarang berikan kunci, kata firman Tuhan, Markus 7 ayat 13 dan ayat 20 sampai dengan ayat yang 20. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu yang kamu ikuti, dan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, jikalau tidak timbul terang Kristus. Timbul yang namanya percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan akan muncul jikalau kerohanian tidak naik. Shalom. Aku sampaikan kepada saudara-saudara supaya hari ini di tengah setiap saudara-saudara lakukanlah perintah Allah dan firman, dan jangan ada yang mengabaikan. Ketiga, bertahanlah sampai pada kesudahannya. Ini perlu bagi saudara-saudara. Kalaupun megatrust namanya gempa bumi yang akan terjadi, kata BMKG, akan dimulai di Australia dan sampai ke daerah-daerah yang lain dan mengalir ke Indonesia. Jika ku dengar BMKG ini menyampaikan itu,
Baik juga di media-media yang lain, aku merenungkan dengan baik ini saudara-saudara. Kalau terjadi di Indonesia, terjadi pula lah sampai ke Sumatera, di Pulau Sumatera, maka supaya kita nampak yang adalah berhati batu tenggelam, tapi berhati suci